Halo Sobat Kang Laundry, apa kabarnya? Nah, di malam ini atau di kesempatan kali ini saya pengen berbagi tips bagaimana caranya buat teman-teman ya, pengusaha laundry ataupun para pemula laundry yang pengen menjalankan usaha laundry. Baik teman-teman, ini tips singkat dari Kang Laundry ya, yang merupakan pengusaha laundry ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada salah satu tumpukan baju ya, tumpukan baju yang merupakan hasil dari setrikaan karyawan di laundry ini ya. Perhatikan baik-baik ini ya. Bagaimana sih tipsnya supaya bisa sama rata? Bagaimana sih tipsnya supaya rapi? Di video kali ini juga saya bukan hanya membahas bagaimana tips rapih, rata, dan lain sebagainya. Tapi kita akan kupas tuntas banyak hal tentang laundry. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Ya, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya jika dianggap bermanfaat. Ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin memulai usaha laundry? Yang pertama adalah pastikan dulu kita memiliki mental yang kuat. Kenapa harus memiliki mental yang kuat? Karena kalau pengusaha laundry tidak memiliki mental yang kuat, apabila suatu saat ketemu masalah, maka akan langsung down. Misal, satu hari buka masih sepi, 2 hari buka masih sepi, bahkan sampai seminggu buka masih sepi, itu akan mengakibatkan kita sebagai pengusaha mulai down. Bahkan ada pikiran negatif, ini apa yang salah? Nah, siapa yang mengganggu saya? Dan lain sebagainya. Yang lebih bahayanya lagi itu adalah berprasangka buruk. Bahkan misalnya ada yang mengguna-guna lah, inilah itulah. Nah, itu adalah yang diakibatkan oleh mental yang tidak kuat. Padahal dari dunia laundry itu sendiri, nggak ada yang namanya istilah magic. Ya, yang ada adalah mental tadi yang belum kuat. Jadi gimana cara nguatin mental ya supaya bisa menghadapi? Teman-teman pastikan dulu ya. Pastikan dulu usaha laundry itu seperti apa. Kita harus paham dulu ya. Usaha laundry ini jasa, teman-teman ya. Jasa. Jadi kita harus benar-benar paham dulu ya kebutuhan customer kita ya. Terus pastikan dulu ya supaya mental kita itu enggak langsung dihantam, langsung down. Kita harus tahu dulu kita ini buka usaha laundry di mana? Di perumahan, di komplek yang banyak karyawan, banyak anak kos, atau di desa yang sunyi. Nah, kalau teman-teman salah pemilihan tempat, itu juga akan mengakibatkan kita down. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ya seperti tadi, ya kita mulai kehilangan semangat. 2 bulan udah berjalan, nggak juga naik omsetnya. Nah, ya, jadi down mental itu mempengaruhi banget ya. Jadi jangan sampai hal yang pertama itu kita nggak punya. Yang kedua, skill, ilmu, dan pengalaman. Mungkin pengalaman boleh diabaikan, tapi skill serta ilmu itu harus. Karena saya sendiri nggak punya pengalaman di laundry sebelumnya pada saat mau buka laundry, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menggali ilmu dan mengasah skill. Ilmu apa sih di laundry itu? Padahal laundry itu usaha yang paling gampang, usaha paling mudah ditiru sama orang. Cukup modal setrika sama mesin cuci udah bisa kerja. Yes, benar. Tapi ingat, semua orang bisa mencuci, semua orang bisa setrika, tapi tidak semua orang tahu bagaimana cuci bersih, tidak semua orang tahu bagaimana cara setrika yang bersih. Cara cuci yang bersih dan setrika yang bersih itu seperti apa sih? Simak video ini sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe serta share sebanyak-banyaknya jika video ini dianggap bermanfaat. Ya mohon maaf kalau video ini saya terlalu terbata-bata karena saya setiap bikin video saya nggak seperti orang-orang edit ya. Jadi saya itu full apa yang saya sampaikan pada saat itu tidak ada di cut atau di paling di cut pun di awal pada saat ngidupin kamera karena saya belum punya kamera atau di akhir pada saat ngatiin kamera. Nah itu aja dibuang. Cut awal dan cut akhir. Untuk tengah-tengah saya nggak pernah buang. Baik teman-teman. Cara mencuci yang bersih itu teman-teman, KPI atau tolak ukur atau proses penilaian bersih itu banyak. Yang pertama, ketika baju ini hanya bau apek saja, lantas dicuci cuman modal rendam itu saja, bisa saja itu dibilang bersih. Kenapa?
Ya memang udah nggak ada bau apa lagi, udah hilang, ya udah bersih, cukup direndam kucek-kucek itu aja udah bersih. Ya. Tapi kalau ketemu teman-teman baju yang bau apek, baju yang bernoda, teman-teman kucek memang baunya hilang. Bakterinya mungkin hilang. Tapi apakah noda-nodanya itu hilang? Enggak. Makanya jangan heran banyak customer nyuci di laundry sana nggak bersih. Padahal itu udah bersih sebenarnya. Najisnya udah hilang kalau bagi orang muslim. Bau apeknya udah hilang, keringatnya udah hilang, udah bersih, itu udah bisa dibilang bersih. Tapi bersih yang sebenarnya bersih itu seperti apa? Nah, makanya teman-teman, noda-noda atau baju-baju yang bernoda parah itu butuh proses, butuh yang namanya treatment. Kalau kiloan mungkin nggak perlu treatment, bener. Ya. Tapi setidaknya ketika kita sudah mesin cuci, dicuci, plak 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 3 kilo kita giling berapa menit, 1 jam, 2 jam, atau 10 menit ya mungkin ya, 10 menit ya. Nah, kita lihat, masih adakah noda di baju? Masih. Kalau masih, lakukan proses ikat manual untuk membantu benar-benar supaya baju itu bersih. Tapi tidak spotting dan tidak menggunakan proses seperti kayak cuci satuan ya. Ini kita masih berbicara kiloan. Kita cuci, kita sikat. Kalau masih ada nodanya nggak hilang, misal noda jamur, noda tinta, noda spidol, noda deodoran nggak hilang, nggak apa-apa. Kalau kiloan nggak perlu bersih-bersih amat. Yang penting kita udah berusaha maksimal bersih. Kecuali kalau satuan kan harganya beda, wajib kita bersihin ya, wajib kita bersihin. Kemudian rapih. Nah, rapi itu seperti apa sih? Orang cukup disetrika bagian depan, bagian belakang, lalu lipat, tidak diperhatikan bagian tepi-tepi. Memang udah rapi, bener, tapi di sini nggak rapi bagian tepi. Kemudian proses lipat ditindih. Pas proses lipat ditindih, terkadang sini ada lipatan-lipatan kecil. Boleh diperhatikan teman-teman, buka baju teman-teman yang udah disetrika seperti ini, lipat seperti ini, buka ya. Lihat, ada kerutan-kerutan kecil. Itu masih belum rapi. Memang seperti ini udah rapi, tapi ketika dibuka kadang masih ada kerutan-kerutan. Ya, harus diperhatiin benar. Yang terakhir, aroma, wangi. Ya, semua parfum pada dasarnya wangi, benar. Nggak ada parfum yang nggak wangi. Yang nggak wangi paling karena kualitasnya jelek atau cara pakainya salah. Jadi cara cari parfum yang bagus gimana? Ya pastikan dulu kita memiliki yang namanya grade A atau grade B. Di parfum itu ada 6 tingkatan. Regular, ekonomi, menengah, premium, top premium, high premium. Jadi ada tingkatannya. Semakin bagus, semakin mahal, artinya kualitas parfum semakin bagus. Tapi belum juga jaminan. Kadang ada pedagang yang nakal, digaris bawahi ya. Pedagang yang nakal, kadang ada ya, seperti itu. Terus cara pakainya teman-teman, pastikan baju ini benar-benar bersih nyucinya. Karena kalau nggak bersih disemprot parfum nanti akan bau apek, akan berlawanan dengan parfum, sehingga parfum itu akan kalah. Yang kedua harus benar-benar kering. Kenapa harus kering bang? Karena kalau nanti masih basah di parfum kemudian di packing dia lembab, menyebabkan bau apek. Apek berlawanan dengan parfum, parfumnya akan kalah, nggak wangi lagi sama customer sampai customer. Yang ketiga harus benar-benar dingin. Kalau pakai setrika uap. Jadi kalau panas-panas, di kita bungkus kita parfum, nguap, basah, lembab, tidak tertutup kemungkinan baju orang jadi berjamur. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan tulis komentar kalau ada pertanyaan, nanti kita bikinkan video ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan assalamualaikum.